Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Akmah. Di sini saya akan bahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, apakah kalian pernah menjumpai fenomena pencemaran lingkungan pada tempat tinggal kalian? Tentu saja pernah. Nah, di sini ada fenomena tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama ada botol aqua bekas, dan yang kedua ada pencemaran udara akibat industri. Nah, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dengan kadar yang melebihi batas normal. Penyebab dari pencemaran lingkungan ini ada dua. Yang pertama ada aktivitas manusia dan faktor alam. Aktivitas seperti apa yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan? Contohnya, kendaraan bermotor yang dilakukan oleh manusia, limbah pabrik dan limbah industri lainnya. Yang kedua ada faktor alam. Untuk faktor alam bisa disebabkan oleh erupsi gunung pembawa debu-debu vulkanik yang akan menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam air sehingga kualitas air menurun. Yang dikatakan dengan air bersih ialah air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Pencemaran air dapat disebabkan yang pertama ada limbah rumah tangga. Yang dikatakan dengan limbah rumah tangga ini bisa saja sisa-sisa sampah dan kemasan. Yang kedua ada limbah industri. Yang dikatakan dengan limbah industri ini yaitu limbah-limbah yang dihasilkan akibat aktivitas industri. Yang ketiga ada limbah pertanian. Yang dikatakan dengan limbah-limbah pertanian di sini adalah sisa-sisa pupuk yang dibuang ke perairan. Nah, yang kedua ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri. Contohnya seperti sisa pengolahan pabrik, gula, pulpen, kertas, dan rayon. Dampaknya adalah menurunnya kesuburan tanah dan juga mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Di sini ada contoh dari pencemaran lingkungan. Yang pertama ada limbah domestik. Limbah domestik ini contohnya seperti limbah sisa dari kemasan, botol. Yang kedua ada limbah industri. Limbah industri ini berasal dari aktivitas pabrik yang dapat mencemari tanah. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian di sini yaitu limbah pertanian yang penggunaan pupuknya berlebihan yang dapat mencemari kesuburan tanah. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh polutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya kegiatan industri, penggunaan kendaraan bermotor, pembakaran hutan dengan sengaja, dan pembakaran sampah asap rokok. Pencemaran udara ini juga dapat disebabkan oleh faktor alam. Contohnya meletusnya gunung berapi dan gas metana yang dihasilkan oleh hewan ternak. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara atau suara bising. Suara bising merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan lain. Nah, selanjutnya ada cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang pertama ada cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama yaitu dengan membuat kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi merupakan kolam yang mengolah air limbah secara alami untuk menetralisir zat pencemar air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua ada instalasi pengolahan air limbah.
dengan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pertama, tahapan kedua, dan tahapan kelanjutan. Yang ketiga ada pengolahan ekstrata. Dapat dilakukan dengan menampung dan mengolah pada zaman atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Yang keempat ada upaya meminimalisir sampah melalui 4R. Yang pertama ada pendaur ulang, penggunaan ulang, pengurangan, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada cara penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama ada dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya kendaraan bermotor. Yang kedua ada hemat energi. Yang ketiga ada penerapan prinsip 4R. Yang keempat ada menanam pohon. Yang kelima ada tidak melakukan penebangan secara liar. Yang keenam ada meningkatkan kesadaran diri. Selanjutnya ada cara penanggulangan pencemaran tanah, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan non-organik dengan menerapkan 4R, yaitu mengurangi pemakaian seperti contohnya kantong plastik. Yang kedua memakai ulang. Yang ketiga mendaur ulang. Yang keempat menimbun sampah organik. Sekian video pembelajaran dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.